Saya ingin memulai sambutan saya ini dengan merefleksikan situasi peradaban dunia. Yaitu peradaban ditandai zaman yang penuh pergolakan dan ketidakpastian. Bukan hanya pandemi yang membunuh sekitar 7 juta nyawa manusia. Peradaban dunia juga menghadapi kegentingan kemanusiaan seperti ketimpangan ekonomi dan juga ketidakstabilan ekonomi, bencana lingkungan, perang, bahkan genosida kemanusiaan di Palestina. Kondisi peradaban yang tunggang-langgang ini dikomentari oleh jurnalis terkenal dari New York Times, David Brooks, yang mengatakan, "History is reverting toward barbarism." Sejarah bergerak ke arah barbarisme. Barbarisme menandai jatuhnya peradaban ke titik nadir. Peradaban dunia sedang terpolarisasi secara membahayakan. Polarisasi bukan dalam bentuk benturan peradaban, tetapi benturan kepentingan ekonomi. Kepentingan keperadaban yang kuat menunjukkan watak keserakahannya untuk memakan atau memangsa peradaban-peradaban yang lemah. Di tengah relasi antar peradaban yang timpang ini, saya langsung ingat pesan dari Nurholis Majid atau yang sering dipanggil Cak Nur tentang terjadinya hukum rimba. Begini. Seperti dalam rimba, dalam keadaan kacau dan lemah hukum yang berfungsi dalam masyarakat dan peradaban ialah kekuatan dan kekuasaan sewenang-wenang. Yang lemah tidak mampu bertahan hidup menghadapi yang kuat, sementara yang kuat bertahan hidup untuk berkuasa dengan mendominasi dan menjatuhkan yang lemah. Demikian Cak Nur mengantisipasi apa yang terjadi pada kondisi peradaban bangsa hari-hari ini. Dalam konteks inilah kita terpanggil duduk bersama, saling belajar dan bekerja sama dalam forum ini. Forum yang mulia. Untuk perwujudan satu tujuan mulia, membangun harmoni peradaban dunia untuk kemakmuran bersama. Pertama, kita harus bergerak bersama untuk menentang perang dan eksploitasi ekonomi yang hari-hari ini membunuh kemanusiaan universal. Peradaban dunia mustahil tertata baik dengan agresi perang dan neo-imperialisme baru, melainkan harus dibangun melalui jalan perdamaian dan kerjasama antar bangsa. Nilai-nilai ASEAN yang mengutamakan harmoni, perdamaian, kerjasama, dan gotong royong untuk kemakmuran bersama harus menjadi sumber nilai dan inspirasi baru bagi tata pergaulan peradaban dunia. Yang kedua, kita menghidupkan kembali peran sentral agama-agama dan kearifan tradisi lokal ASEAN ke dalam jantung peradaban dunia. Kita terpanggil untuk menyuarakan cinta kasih, belas kasih dari ajaran Yesus, wajah Tuhan yang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang dari tradisi Islam, ajaran Dharma, Artha, Kama, dan Moksa dari Hindu, praktek mindfulness dari Buddha, dan last but not least, kaidah moral Zong dan Shu dari Konfusius. Saya ingin merujuk apa yang diajarkan oleh Konfusius kepada murid-muridnya sepanjang hari. Our master's way is nothing but this: doing your best for others atau Zong, and consideration atau Shu. Prinsip tenggang rasa atau Shu dan ajakan untuk berbuat yang terbaik untuk orang lain atau Zong adalah ajaran belas kasih dalam tradisi agama-agama yang hari-hari ini sangat amat kita perlukan untuk membangun kepemimpinan dunia yang penuh belas kasih pada sesama manusia di semua bangsa dan peradaban dunia. Yang ketiga dan yang terakhir, kita wujudkan sumber nilai-nilai agama itu dengan tindakan kerjasama dan solidaritas antar peradaban atau intercivilization cooperation and solidarity di berbagai bidang, mulai budaya, agama, kemanusiaan, pendidikan, hingga ekonomi. Solidaritas antar peradaban ini yang dimulai dari ASEAN untuk peradaban dunia adalah wujud kontribusi kita untuk membangun harmoni peradaban dunia. Saatnya kita bersatu, bersolidaritas, dan bergerak bersama mewujudkan peradaban dunia yang harmonis untuk kesejahteraan umat manusia sedunia. Semoga forum ini bisa menjadi pionir untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia sedunia.